dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan dan syarat-syarat tentang barang yang akan menjadi objek murabahah. Kemudian, meskipun hal ini mudah dipahami dan dipraktekkan, tetapi terlepas itu ada beberapa risiko yang harus ditanggung. Seperti yang pertama adalah fluktuasi harga komprehensif. Cara memodifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah tersebut adalah dengan cara menjamin pemberian kredit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Yulianti dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1 semester 6. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Keuangan Islam dengan dosen Bapak Dr. Syafaruddin SAG MSc. Video ini berjudul Modifikasi Pengelolaan Risiko dalam Keuangan Syariah dengan submateri PMK atau pembiayaan modal kerja murabahah. Yuk simak video ini sampai tuntas. PMK atau kepanjangan dari pembiayaan modal kerja, di mana pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah yaitu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pembiayaan modal kerja pada keuangan bank syariah memiliki akad-akad dalam membentuk perjanjian, yaitu salah satunya adalah akad murabahah. Akad murabahah itu persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli. Akad dalam transaksi ini menggunakan bentuk natural certain contract karena dalam murabahah ditentukan beberapa required rate of profit-nya atau keuntungan yang ingin diperoleh. Agar pembiayaan modal kerja atau PMK murabahah berjalan dengan baik, maka pembiayaan modal kerja murabahah harus memiliki indikator-indikator, yaitu yang pertama adalah skala usaha. Skala usaha itu besarnya kebutuhan modal kerja. Suatu usaha sangat tergantung kepada kepala skala usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesulitan usaha, di mana masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik modal, yakni sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan. Kemudian yang keempat adalah jenis usaha, di mana porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis usaha itu berbeda-beda. Sebagai contoh dalam praktek murabahah pada lembaga keuangan syariah yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan. Perhatikan gambar yang pertama. Yang pertama itu adalah bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan dan syarat-syarat tentang barang yang akan menjadi objek murabahah. Kemudian yang nomor 2 itu adalah bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Kemudian poin yang ketiga itu adalah atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier. Kemudian poin yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Poin yang kelima, itu nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Dan yang poin yang keenam itu menjelaskan bahwa setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang biasa dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran.
Aplikasi akad murabahah seperti skema yang tadi dilarang dalam Islam karena bank sudah mengikat nasabah dengan akad jual beli sedangkan bank belum membeli atau memiliki barang yang diminta atau dipesan oleh nasabah. Dalam aplikasi ini, bank telah melakukan akad jual beli kepada nasabah sedangkan objek akad belum dimiliki oleh bank. Bank telah melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya pada saat akad. Akad ini disebut dengan bai ma'dum dalam Islam. Bai ma'dum hukumnya haram karena mengandung gharar dan bersifat spekulatif. Gharar ini menjadi resiko pada PMK pada lembaga keuangan syariah. Perhatikan gambar kedua ini. Yang pertama itu adalah bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu adalah atas dasar negosiasi yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier. Yang ketiga itu bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Poin yang keempat itu adalah supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Poin yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Dan poin yang keenam itu menjelaskan bahwa setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran dan pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan pembayaran ansuran. Gambar skema pada murabahah yang kedua menjelaskan di mana bank terlebih dahulu akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank, kemudian dijual kepada nasabah secara murabahah. Maka akan terjadi perpindahan kepemilikan dua kali, yaitu dari supplier bank dari bank ke nasabah. Meskipun hal ini mudah dipahami dan diperhatikan, tetapi terlepas itu ada beberapa risiko yang harus ditanggung. Seperti yang pertama adalah fluktuasi harga komprehensif. Ini terjadi apabila suatu harga barang di pasar mengalami kenaikan setelah bank membeli barang untuk nasabah. Maka bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual beli tersebut. Yang kedua yaitu kelalaian atau default, yakni nasabah sengaja tidak membayar ansurannya kepada bank. Risiko yang ketiga yaitu barang nasabah dijual oleh nasabah lain. Karena murabahah bersifat milik nasabah, maka risiko default akan semakin besar. Risiko keempat yaitu adalah penolakan nasabah. Bila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, bank harus mencari lagi pihak lain untuk menjualnya. Selain itu, ada juga resiko dalam praktik di lapangan yang menyertai pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu yang pertama adalah resiko pembiayaan yang terjadi akibat nasabah melakukan ingkar janji. Kemudian yang kedua adalah resiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar ketika pembiayaan diberikan dalam bentuk valuta asing. Risiko yang ketiga yaitu resiko operasional yang terjadi karena kegiatan operasional atau proses internal yang kurang memadai, human error, gagalnya sistem, dan terdapat kejadian eksternal yang berdampak pada operasional bank. Kemudian risiko keempat yaitu adalah penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan murabahah dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, maka bank syariah tidak boleh menaikkan margin pembiayaan sebagaimana lazimnya bank konvensional yang menggunakan konsep floating. Harga transaksi yang sudah disepakati tidak boleh dirubah atau dinaikkan. Ini sangat erat kaitannya dengan resiko imbal hasil atau rate of return dan resiko pasar.
Selain resiko dari praktek murabahah di lapangan, ada juga resiko yang disebabkan dari dalam. Seperti yang pertama itu adalah faktor nasabah. Nasabah yang satu dengan nasabah yang lain memiliki analisa pembiayaan yang berbeda. Sering ditemukan permasalahan dan kemampuan yang berbeda pula. Pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah terbagi atas dua faktor, yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Untuk unsur yang pertama terjadi karena kecerobohan nasabah atau bisa terjadi nasabah yang melakukan pembiayaan di beberapa tempat. Sedangkan unsur yang kedua yaitu ketidaksengajaan muncul karena nasabah tidak mampu membayar kewajiban sebagai akibat usaha yang mendapat pembiayaan dari bank yang dimana mengalami musibah, misalnya bencana alam ataupun upaya penipuan. Ada juga kemungkinan yaitu nasabah meninggal dunia atau usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau kebangkrutan. Sedangkan risiko yang kedua ya dari dalam itu adalah faktor internal BMT. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena beberapa penyebab di internal BMT tersendiri. Pertama, yaitu adalah analisa yang kurang akurat. Ini terjadi karena ketika menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak marketing kurang teliti, yang dimana berdampak adanya kekeliruan dalam penilaian data nasabah. Kemudian yang kedua itu adalah karena pihak marketing harus memenuhi tempat yang telah ditentukan. Banyak tenaga pemasaran yang melakukan berbagai upaya agar pembiayaan yang diajukan nasabah mendapat persetujuan. Demikian itu adalah resiko-resiko dari PMK atau pembiayaan modal kerja murabahah. Selanjutnya kita akan masuk kepada modifikasi PMK pada lembaga keuangan syariah pada akad murabahah. Cara memodifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah tersebut adalah dengan cara menjamin pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah atau berdasarkan pada keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, yang dimana merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberi kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Modifikasi PMK pada lembaga keuangan syariah terkait murabahah yaitu dengan pembiayaan persediaan di mana terdapat bahan baku, bahan dalam proses, kemudian bahan jadi. Artinya adalah ketika memperhatikan PMK murabahah ini barang sudah ada pada lembaga keuangan syariah, dalam artian persediaan lembaga keuangan syariah itu telah disiapkan untuk nasabah yang membutuhkan barang-barang tersebut, sehingga tidak terjadi yang namanya gharar dan bersifat spekulatif. Dalam bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli atau al-bai dalam dua tahap. Tahap yang pertama yaitu bank mengadakan atau membeli dari supplier secara tunai barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Selanjutnya adalah manfaat pembiayaan modal kerja atau PMK murabahah. Yang pertama adalah pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diartikan sebagai persentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya. Kemudian yang kedua adalah subjek penjualan, yaitu barang atau komoditas. Kemudian yang keempat adalah pembayaran yang dilakukan dengan angsuran. Yang terakhir adalah subjek penjualan, memiliki penjual dan memiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkan kepada pembeli.
Itulah penjelasan dari PMK atau pembiayaan modal kerja murabaha pada lembaga keuangan syariah. Semoga mudah dipahami dan diperhatikan.